Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridwansyah. Saya dengan NPM 20338. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Nah, sistem hukum yang ada di dunia ini pada garis besarnya itu ada dua, yaitu Eropa kontinental dan Anglo-Saxon atau Common Law System. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini yaitu sistem Eropa kontinental yang lahir dan besar di negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, dan Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Nah, kenapa Indonesia menganut sistem Eropa kontinental? Karena kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, otomatis hukum Belanda berlaku di Indonesia dan dianut sampai sekarang oleh Indonesia. Nah, hukum Eropa kontinental ini yaitu mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Jadi sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah perundang-undangan. Nah, dalam sistem hukum Eropa kontinental juga ada dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik ini mencakup peraturan yang mengatur kekuasaan atau penguasa, di antaranya hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana. Nah, adapun hukum privat yaitu hukum yang menyangkut tentang hubungan antara individu, di antaranya hukum perdata dan hukum dagang. Nah, lalu yang kedua adalah sistem peradilan Eropa kontinental. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini di dalamnya melaksanakan tugasnya terikat oleh undang-undang. Hakim itu terikat oleh undang-undang. Oleh karena itu kepastian hukumnya terjamin dengan melalui bentuk dan sifat tertulisnya yang ada di undang-undang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Nah, pemahaman tentang sistem hukum Anglo-Saxon ini lahir dan besar itu di Inggris, lalu menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem hukum ini sumber utamanya adalah putusan hakim atau pengadilan atau jurisprudensi. Nah, dalam sistem peradilan Anglo-Saxon itu sistem pengadilannya menganut sistem juri, di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya, kemudian menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara gitu. Jadi juri ini ya sebagai penilai lah gimana gitu ini orangnya bersalah atau tidak gitu. Nah, dalam sistem Common Law ini juri tersebut dipilih dari komunitas warga masyarakat setempat, bukan ahli atau sarjana hukum. Juri ini sebelum bertugas diambil sumpahnya, jadi sama kayak Eropa kontinental ya. Jadi kayak saksi itu di Indonesia suka disumpah gitu terlebih dahulu, agar ya berharapan semoga berlaku objektif lah gitu jurinya. Juri pada umumnya dalam satu persidangan, baik pada perkara pidana maupun perkara perdata itu berjumlah genap, yaitu 8 orang atau 12 orang. Nah, jadi suka lihat lah ya di kayak di film-film tuh adalah di film Amerika, kayak kalau di pengadilan tuh ada jurinya gitu. Kayak yang pernah saya lihat sih di film tuh, kayak di dalam film review film gitu, di salah satu film tuh jurinya tuh ada 12 kalau nggak salah, dan dia itu nentuin, mereka tuh dimintai pendapatnya sama berunding seperti itu, apakah ini bersalah atau tidak gitu, yang bersalahnya siapa gitu, yang berhak dihukumnya siapa gitu. Nah, ini adalah asas presiden dalam sistem peradilan menggunakan juri. Tujuannya apa?
yaitu untuk mewujudkan hakikat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum sekaligus mengimplementasikan aspek fleksibilitas dan kecermatan. Jadi sama ya, tujuannya itu mewujudkan hakikat kepastian hukum gitu, biar pasti orang itu sudah pasti bersalah atau tidaknya gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Nah, jika dianalisis terdapat apa perbedaan di antara keduanya, yaitu sebagai berikut. Pada sistem Eropa kontinental dasarnya didominasi oleh hukum tertulis, ya kayak perundang-undangan seperti itu sebagai sumber hukumnya, sedangkan sistem Anglo-Saxon didominasi oleh hukum tidak tertulis atau asas stare decisis melalui putusan hakim atau jurisprudensi sebagai hukumnya. Nah, yang kedua, pada sistem Eropa kontinental terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law tidak ada pemisahan secara jelas dan tegas antara hukum publik dengan hukum privat. Nah, di samping perbedaan kedua sistem hukum di atas, ada juga persamaannya, yaitu kedua-duanya tetap mengenal adanya pemisahan kekuasaan dari semua lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemisahan kekuasaan, yaitu ada kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan tersendiri terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, seperti itu. Sedangkan dalam sistem peradilannya antara pengadilan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, pada sistem peradilan Eropa kontinental tidak menggunakan juri ya, seperti yang tadi disebutkan, sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan dan menerapkan hukumnya serta menjatuhkan putusannya. Adapun pada sistem peradilan Anglo-Saxon menggunakan juri, yaitu yang memeriksa fakta kasusnya, jadi memeriksa faktanya gitu, kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukuman, kemudian menjatuhkan putusan ya, seperti itu. Yang kedua, pada sistem peradilan Eropa kontinental di mana hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama. Adapun pada sistem peradilan Anglo-Saxon di mana hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama dengan melalui asas the binding force of precedent. Nah, yang ketiga yaitu dalam perbedaan peradilannya, pada sistem peradilan Eropa kontinental dalam perkara perdata saja yang melihat adanya, yaitu penggugat dan tergugat, dan pada perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang. Adapun pada sistem peradilan Anglo-Saxon menganut pula asas adversary system, yaitu memandang bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Jadi seperti itulah ya hukum sistem hukum yang ada di dunia. Secara garis besarnya itu ada dua, Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, dan kalau perbedaan secara peradilannya itu Eropa kontinental itu berdasarkan hukum tertulis dan Anglo-Saxon itu berdasarkan putusan-putusan hakim atau jurisprudensi, dan Anglo-Saxon atau common law itu menggunakan juri, dan dalam satu perkara itu ada 8 atau 12 juri seperti itu, sedangkan Eropa kontinental tidak menggunakan juri, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.